Terhadap paparan penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Formasi GTKP 3K menyampaikan pandangan sikap antara lain. Nomor 1, mendesak Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri guna memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru P3K dialokasikan dalam APBN. APBN-nya ada dong Mas, ya. Terus dengan sosialisasi mungkin ya, dengan sosialisasi dalam bentuk surat-surat terkait hal tersebut dikirim kepada kabupaten kota provinsi sebelum masa pembahasan APBD di daerah. Gitu ya. Yang kedua, mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan SK terhadap guru yang telah lulus P3K, memastikan mengeluarkan SK terhadap guru yang telah lulus seleksi sebanyak 293.860 lulus dan dapat formasi. Ini kan banyak juga yang belum dapat SK nih, ya kan? Mungkin buatan Pak Fikri. Ya, terus kemudian guru lulus tidak dapat formasi ini juga bisa segera dapat formasi dan dapat SK. Ya kan? Iya. Pak Iwan, kendalanya ada di kabupaten ini ya Pak ya. Kalau nggak diusulkan formasinya, nggak bisa dapat SK. Harus ada formasinya. Caranya kalau Pemda tidak mengusulkan, mereka nggak bisa diangkat. Silakan Pak. Ya, itu yang nanti di mekanisme yang baru sedang kita susun, Bu, supaya ini bisa dilakukan, tapi tentunya harus ada formasinya dulu, Bu. Untuk bisa, artinya kalau nggak ada mau nyantol kemana kan nggak bisa dipastikan itu ya. Formasi diprioritaskan untuk pembukaan yang ketiga, ya Pak Iwan. Ya, jadi nanti kalau ada formasi diprioritaskan untuk guru yang telah lulus passing grade, betul, betul. Jadi nanti ketika tahap berikutnya kita lakukan, formasi itu diajukan, yang duluan langsung kita prioritaskan adalah nyelesain dulu yang 193.000 ini, baru nanti yang tidak perlu tes lagi. Nggak tes lagi. Iya. Kan dia udah lulus passing grade, ngapain tes lagi? Baru betul. Nanti sisanya itu dibuka untuk yang selanjutnya. Gitu Pak. Yang ketiga, mendorong Kemenpan RB untuk mengeluarkan peraturan mengenai adanya transisi bagi guru sekolah swasta yang lulus seleksi P3K agar tetap mengajar di sekolah asalnya. Jadi butuh hitam di atas putihnya supaya mereka aman, nyaman, bahwa ya masih ada waktu transisi berapa lama gitu ya. Tapi kalau tadi dari Pak Muhammad Zain tadi bisa loh Pak, mungkin bisa dicari apanya ya, formulanya supaya mereka tetap berada di sekolah-sekolah swasta. Formulanya bagaimana? Kalau madrasah bisa, kan pasti perlakuannya sama juga dengan sekolah-sekolah swasta yang lain. Formulasinya bagaimana? Ya, begitu ya Pak Fikri. Kemudian yang keempat, mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi dan memperbaiki permasalahan dalam proses seleksi guru P3K seperti terbatasnya akses internet dan perangkat komputer, beberapa perbedaan NIK saat mendaftar dengan NIK yang berada di Dapodik, dan peserta yang lolos seleksi meskipun tidak memenuhi kualifikasi akademik ya dengan pendidikan hanya D2 dan 3 dan permasalahan lain di daerah. Yang kelima, mendorong Kemendikbud berkoordinasi dengan Panselnas P3K untuk melakukan kajian agar seleksi guru P3K diserahkan kepada Pemda atau dibuat sistem klaster berdasarkan kondisi geografis masing-masing daerah 3T dan lain-lain. Jadi ada kewenangan yang diberikan kepada Pemda. Di mana titiknya mungkin bisa diatur-atur sendiri. Misalnya sebelum mereka mendaftar online, persyaratan sudah terpenuhi dulu, kewenangannya diberikan kepada Pemda sebelum mereka mendapatkan kepastian bahwa mereka boleh tes atau tidak.
Bu Pimpinan, mungkin boleh diganti kata kajian dengan evaluasi ya. Nanti kajian nanti kesannya bikin makalah gitu. Iya, nanti ada tambahan ininya, ada apa namanya peraturannya akademiknya ya. Ya. Jadi susah ini ya, evaluasi. Bisa diterima ya Pak? Yang keenam, mendesak pemerintah untuk memberikan afirmasi dengan poin yang signifikan bagi guru yang telah lama mengabdi di daerah 3T dalam seleksi guru P3K tahun 2022. Yang ketujuh, mendesak Kemendikbud dengan Panselnas, guru P3K untuk memastikan guru bahasa daerah, guru PJOK, guru agama, guru kesenian, guru PAUD, dan tenaga kependidikan masuk dalam formasi seleksi P3K tahun 2022 sesuai kebutuhan daerah. Bu Pimpinan, ini udah kita sampaikan tadi Bu Pimpinan. Iya, Jadi iya. emang ada gitu. Sudah ada, sudah dijawab sebenarnya di paparan tadi. Iya. Guru PAUD yang belum ada ya? Udah ada Bu. Ada juga? Guru TK, ya. Guru TK? Guru TK. Udah ada di. Guru PAUD belum ada toh. Guru TK ada. Guru TK Bu, karena pendidikan formal. Udah ada Bu di formasi 2022. Iya. Sesuai kebutuhan daerah. Kecil. Karena jumlah TK negerinya memang kecil. Kecil, Jumlah TK negerinya memang kecil. Bahkan kebutuhan TK negeri itu beberapa daerah itu surplus guru TK negerinya. Mendesak Kemendikbud RI untuk mendorong Pemda untuk mengajukan formasi guru bahasa daerah sampai sesuai kebutuhan daerah. Maksudnya Mas Putra berarti seluruh Pansel dong? Iya, mendesak ya kan? Kemendikbud RI dan mendorong Kemendagri untuk berkoordinasi dengan Pemda dalam mengajukan formasi guru bahasa daerah. Jadi Kemendagrinya ikut di situ karena ini kan terkait dengan Pemda. Duitnya dari Kementerian Keuangan, SK-nya dari Badan Kepegawaian Daerah. Ikut semua memang. Mendesak Kemendikbudristek RI dan mendorong Kemendagri agar Pemda mengajukan formasi. Ya. Nomor 8, mendesak Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri untuk mengevaluasi penganggaran yang dilakukan oleh beberapa daerah yang hanya memberi gaji 5-6 bulan kepada guru P3K mungkin, dan selanjutnya memastikan adanya alokasi gaji dan tunjangan selama 1 tahun sesuai dengan alokasi APBN sesuai dengan skema DAU yang ada yang diirmak. Memastikan aja bahwa guru yang sudah diangkat dapat SK itu tetap gaji dan tunjangannya terbayar. Ngaten ya Pak? Sebenarnya mereka yang mengalokasikan 5-6 bulan itu kan persepsinya akan ada tambahan. Tapi dengan rapat ini mungkin dengan evaluasi khusus, mungkin dari Kemendagri tadi di luar sidang kita Pak, sambil menunggu teman-teman yang dari rapat di komisi lain, kita sudah sempat berbincang-bincang secara informal, beberapa kabupaten yang hanya 6 bulan, 5 bulan itu akan langsung diadvokasi dari Kemendagri. Jadi bunyinya menjadi ini Mas Nurdin. Mendesak Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri untuk memastikan guru P3K yang diangkat menerima gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, gitu ya Pak ya. Ini kan panja kita ini memberikan penjelasan kepada kabupaten kota bahwa irmak itu bukan DAU. Itu adalah pemberitahuan atas kewajiban yang disertakan di dalam anggaran yang dialokasikan, gitu ya Pak ya, di dalam DAU. Yang ke-9, ini tadi sudah ya. Yang ke-10, memberikan data rinci peruntukan dari alokasi 20% anggaran fungsi pendidikan dalam APBN untuk mengetahui sebaran anggaran. Oke,
Yang C, bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP ini dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi panja formasi GTK P3K Komisi 10 DPR RI. Yang D, panja formasi GTK P3K mengharapkan jawaban dan penjelasan tertulis terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi 10 yang belum terjawab paling lambat tanggal 18 April. Oke ya, Mas ya. Oke, supaya datanya juga lebih, jadi permintaan Pak Isa ini tadi ya, supaya datanya lebih akurat, lebih tepat, sehingga tanggal 18 April oke. Ada yang lain mungkin? Jika tidak ada, kita putuskan dulu keputusan ini. Terima kasih. Selanjutnya terakhir kami minta 1-2 patah kata dari pemerintah. Diwakili, ngaten ya. Silakan Pak Iwan. Wakili Pak. Manajemen. Pak. Bersama Dirjen Timsut. Baik. Saya rasa mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan sebagai penutup karena mengingat kita juga waktu yang sudah cukup larut. Tapi terima kasih kepada Ibu Pimpinan, Bu Agustina, Pak Fikri, dan semua anggota Komisi 10, Pak Putra, Bu Sakinah, dan semua Bapak Ibu yang ada di daring. Mudah-mudahan tentunya dengan pertemuan ini akan semakin menguatkan langkah kita untuk problem solving, untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ASN P3K Guru di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan semua niat baik kita akan dilancarkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapat berkah dari ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam.